mamanya Loli juga. Bersabar, lebih baik diam. Jelek-jelek itu anak kamu, jelek-jelek itu darah daging, jelek-jelek itu turunan dari keluargamu. Hola netizen yang tercinta, Loli anak Nikita Mirzani menjadi sorotan setelah asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra, menyebut Loli hamil dan telah menggugurkan kandungannya. Pernyataan Mail ini diungkap dalam sebuah live di media sosialnya. Ia mengklaim bahwa Loli menggugurkan kandungan dan melakukan kuret. Nikita Mirzani juga sudah membenarkan bahwa Loli hamil. Ia mengaku tahu kabar tersebut sejak bulan lalu sebelum Mail membeberkannya ke publik. Meskipun kini sudah tidak tinggal bersama, Nikita Mirzani mengaku sakit hati dan hancur karena mengetahui anak yang ia sayangi hamil. Mengetahui ibundanya membenarkan kabar dirinya hamil, Loli muncul di Instagram dan mengunggah beberapa tulisan. Dari banyaknya tulisan, Loli mengungkapkan bahwa dirinya harus sabar ketika hatinya sakit. Selain itu, Loli juga mengunggah tulisan soal berdoa serta peran penjahat. Sabar is when your heart burn but you stay silent. Gue percaya banget sama kalimat ini. Berdoalah sampai matamu melihat apa yang kamu doakan. Lengah dikit masuk cerita orang jadi peran penjahat lagi. Ya, begitulah tulisan yang Loli unggah. Meskipun telah mengunggah tulisan tersebut, Loli memilih untuk bungkam soal isu yang beredar tentang dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh my god, aduh, ya ampun. Mail kembali mengorek masa lalu dari Loli. Dalam story eksklusif IG-nya, Mail memberikan tanggapan atau membongkar masa lalunya Loli. Ini ada beberapa ya, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Semua dibongkar dan diceritakan di eksklusif story-nya Mail. Oke, kalian juga bisa baca sendiri. Menurut gue sih ini masa lalu ya, cukup. Semoga aja Loli sekarang, kalaupun benar atau salah pun, semoga dia jadi anak yang sekarang udah berubah. Semua manusia, semua orang itu punya masa lalu, punya masa buruk. Nggak mungkin manusia nggak punya masa lalu. Mungkin termasuk si Mail juga kan punya masa lalu. Tapi untuk membongkar masa lalu orang itu kayak sakit banget nggak sih? Dari sini sekarang membongkar masa lalu. Oh my god. Kalau kata orang Sunda tuh begini, batur jadi dulur, dulur jadi batur, anak jadi batur, batur jadi saudara. Nah, mungkin kejadian kayak gini ya. Ya, kalau bagi saya anak adalah titipan dari Tuhan, dari Allah yang dititipkan kepada kita karena kita mengharapkan punya anak ya. Berbuat seperti itu berarti kita akan menghasilkan anak ya. Ya, kalau ada bahasa ya, saya sih sama anak bertanggung jawab, dijadiin, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang lah. Ya iyalah, situ mau berbuat ya jadi anak ya harus bertanggung jawab gitu sampai anak itu yang namanya sampai dewasa, yang namanya sudah bercucu pun anak tetap anak. Sebagai orang tua kita pasti nganggapnya anak kecil gitu. Jadi ada anak titipan. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama anaknya, ada anak yang narkoboy, ada anaknya yang sampai ada kejadian kan anak artis tuh yang nabrak sampai banyak yang meninggal, tapi seorang yang namanya orang tua tetap bertanggung jawab dengan kenakalan anak-anaknya ya. Orang-orang itu disantunin kehidupannya sampai selesai, itu orang tua gitu. Jadi orang tua ini bisa nggak melewati cobaan-cobaan hidupnya. Kalau misalnya dia mau bikin enak anaknya aja terus terima beres, anaknya harus jadi solehah dan bla 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 tanpa cobaan, enak banget kalau kayak gitu ya. Semua manusia melewati masa-masanya dan cobaan-cobaannya masing-masing. Bisa nggak menghadapi itu sih. Bukan bermaksud menggurui ya, ini buat netizen. Jadi kalau nonton itu kalian juga pakai ini. Kalian katanya nggak suka tapi ditonton sampai puluhan ribu nongkrong di situ, ngapain coba ya? Cari tontonan itu yang bermanfaat. Kalau dia itu baik menurut kalian, tirulah gitu. Kalau buruk, buang jauh-jauh, simple. Aduh, astagfirullahalazim. Guys,
Ini keterlaluan sih. Keterlaluan dari mana? Keterlaluan dari orang-orang terdekatnya Loli. Oke, gue langsung cari tahu beritanya gimana-gimana, dan ada satu VT dari teman dekatnya Loli yang udah nyuruh Loli untuk yang nanya dulu ke Loli, bener nggak lu bunting gitu ya? Berita ini hoax atau real? Dan dijawab sama si Loli kalau dia sedang datang bulan, tidak hamil, dan akhirnya temennya biar lebih yakin lagi, suruh Loli bikin video tes pakai test pack sampai 3 kali dan tetap hasilnya negatif. Yang aku heran ya Allah, ibundanya Loli, she's your daughter, darah dagingmu, mengalir itu semua gen darimu, entah gen itu gen fisik yang terlihat atau gen sifat energi dari kamu dan pasanganmu dulu yang akhirnya membuahkan seorang buah hati yang bernama Loli. Oh, come on. Aku cuma mau sedikit aja cerita tentang masa kecil aku di keluarga aku, papa, mama, dan 4 anak. Aku anak paling tua dengan 3 adikku perempuan semua. Mamaku tuh cuma berpesan seperti ini: dalam kita menjadi satu keluarga, ini pesan mamaku ya, itu harus selalu diingat kalau kita ada yang sakit satu jari aja, yang kelingking deh yang paling kecil, sakit jari ini itu semua kepalanya sakit, semua seluruh tubuh, sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti berasa sakit. Seperti itulah keluarga yang seharusnya darah daging. Kita sharing darah sama, daging sama, energi pun sama dari orang tua kita. Satu cetakan. Apalagi antara ibu dan anaknya. Ya Allah, 9 bulan kan dalam kandungan. Terus yang kedua, bahwa yang namanya aib dalam keluarga itu wajib kita tutup rapat-rapat. Karena mamaku bilang, ibarat kata kita mengetahui aib keluarga kita nih, misalnya salah satu dari kakak atau adik kita atau anak kita gitu ya, melakukan sesuatu, itu kalau kita keluarkan lagi ke publik gitu ya, dengan lantang nih, sama seperti halnya kamu marah, menampar, memukul air di dalam ember. Air itu muncrat lagi ke mukamu. Kau pukul air besar, kena lagi ke muka. Kau yang malu. Dia begini-begini, darah dagingmu. Dia begini-begini, itu genmu. Dia begini-begini, itu keturunanmu. Ambil semua dari darah daging dan keturunan keluargamu. Jadi please stop ini betul-betul ya. I feel so sorry untuk dua-duanya. Untuk ibunya, untuk Loli, aku sangat feel sorry. Karena ini seharusnya tidak dipertontonkan hal seperti ini berlarut-larut. Berdamai. Dan yang aku lihat dan aku bisa coba sampaikan, mungkin nggak tahu benar atau enggak, tetapi memang ada dosa-dosa di masa lalu juga dari keluarga di atasnya sebelumnya, entah itu dari keluarga mamahnya atau dari keluarga papahnya. Ada perseteruan lah dalam keluarga sehingga membuat keretakan, membuat panas, sangat panas. Padahal ini adalah darah daging ya, anak dan ibu, yang seharusnya tuh hubungannya tuh tidak bisa jangan sampai berlarut-larut menjadi permusuhan yang dipertontonkan secara masif dan di depan publik. Sangat sedih banget ngelihatnya. Yang tadi, kalau keluarga itu, darah daging itu, ada satu yang sakit, kita semua berasa sakit. Kedua, kita bongkar aib, kita teriakan lagi, umumkan lagi di depan umum, kita juga yang malu, say. Kita juga yang malu. Jelek-jeleknya anak, ibunya kenapa nih bisa begini? Ini turunan siapa? Kan gitu kita tuh. Kamu turunannya siapa? Kayak aku misalnya menghujat bapak ibuku juga nggak bisa, karena di dalam darah aku tuh ngalir bapakku, darah bapakku, dalam darah aku juga ngalir darah ibuku. Gennya ada gen bapakku, ya ada gen ibuku. Mereka jelek, ya aku jelek, gitu loh. Orang juga akan tetap lihat, lah kan dia ibu kamu, ya kan itu kan bapak kamu. Kamu ngomong apa? Orang itu ibumu, itu bapakmu. Dan untuk Loli, sebagai anak kita tetap harus hormat sama orang tua. Itu udah sudah seperti itu formula dalam hidup untuk selamat dunia akhirat itu. Kita sebagai anak tahu posisinya di mana,
apapun juga, biarpun memang kita sakit hati mungkin sama orang tua kita karena kita nggak bahagia dan merasa tidak seberuntung anak-anak yang lain, tetapi Allah sudah memberikan kita, menakdirkan kita untuk menjadi anak dari mereka, dan tugas kita hanya satu, menjadi anak yang Allah ridhoi, yaitu hormat ke orang tua, tetap sungkem minta maaf, siapa tahu kita ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, tingkah laku, bilang aja nggak boleh sama ibu, nggak bisa, nggak boleh ngomong begitu. Jadi anak itu posisinya tetap di bawahnya orang tua. Nanti soal hitungan dosa atau apa kan Allah kita serahkan. Tapi sebagai anak jangan sampai kamu minterin orang tua gitu, merasa lebih sok iye, sok ngerti, sok tahu, nggak bisa. Tetap orang tuamu itu yang ibarat katanya surga neraka kita tuh dari orang tua kita. Mau nggak mau Loli, karena posisi Loli adalah seorang anak, nggak bisa ditukar. Bukan kamu ibunya, kamu anaknya. Tetap datang sungkem minta maaf dan berubah gimana caranya supaya pattern yang ini yang sekarang carut marut dan panas ini bisa adem ya. Untuk mamanya Loli juga bersabar dan lebih baik diam. Jelek-jelek itu anak kamu, jelek-jelek itu darah daging, jelek-jelek itu turunan dari keluargamu. Sejelek-jeleknya dia, serusak-rusaknya dia, seburuk-buruknya dia, kan itu darah dagingmu. Ya seperti itulah orang akan melihatnya. Seperti kita sedang sakit jari kita, ya kita busuk tangan kita, ya kita busuk semua. Anak itu kan ibarat tangan kita, oh ya ini tangan kamu buntung, kan mungkin kan, jelek kamu tangan buntung, lah ini kan tangan kamu, dipotong pun kamu jadinya cacat. Karena itu darah daging, jadi harus selalu ingat, orang tua pun melindungi dan menjaga jangan sampai aib anak ini keluar, tapi selesaikan secara kekeluargaan untuk harga diri dan nama baik keluarga kalian. Oke? Baru ini ya Mamski komen tentang Loli, seakan udah terlalu banyak yang tanya, dan semoga ini bisa jadi masukannya positif. Oke.